Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Melinda Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi berpikir, jenis, pola, serta teori dalam berpikir, dan juga saran praktis dari prinsip umum berpikir. Pada umumnya, berpikir itu dapat didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Nah, menurut Maxwell juga, beliau mendefinisikan berpikir sebagai segala aktivitas mental yang dapat membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahaminya. Jadi, berpikir itu sebuah pencarian jawaban atau sebuah pencapaian makna. Definisi yang paling umum dari berpikir yaitu berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Nah, jadi perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Nah, berpikir juga mencakup banyak aktivitas mental. Nah, misalkan kita berpikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di suatu toko, atau kita berpikir saat mencoba memecahkan soal ujian yang diberikan oleh guru di kelas. Kita juga berpikir dalam membuat ataupun menyusun sebuah artikel dan makalah yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Kegiatan berpikir juga menyertakan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan serta kehendak manusia. Nah, memikirkan sesuatu itu berarti mengarahkan diri kita pada objek tertentu. Misalkan kita diberikan tugas oleh dosen ataupun guru untuk membuat makalah mengenai peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha berupa prasasti-prasasti yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi dalam berpikir itu kita melibatkan kinerja otak, dan secara tidak langsung kita juga menghadirkan dalam pikiran kita, kemudian kita mempunyai wawasan tentang objek tersebut. Dalam proses berpikir, manusia itu memiliki dua ciri utama. Yang pertama itu ada cover, dan yang kedua itu ada simbolik. Nah, kalau cover itu tidak terlihat. Proses berpikirnya ini terjadi pada otak manusia dan secara fisik tidak dapat dilihat prosesnya. Maksudnya itu, proses pengolahan informasinya tidak dapat diamati secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, pengolahan maknanya itu baik secara semantik maupun secara visual bersifat abstrak sehingga tidak dapat dideteksi dengan panca indera. Nah, kalau simbolik ini melibatkan manipulasi dan penggunaan simbol. Nah, simbol-simbol ini itu yang akan memberikan makna pada informasi yang diolah. Dalam berpikir juga, semua proses kognitif itu dilibatkan, mulai dari sensasi, persepsi, dan juga memori. Secara garis besar ada dua cara berpikir. Yang pertama yaitu ada cara berpikir autistik, dan yang kedua yaitu ada cara berpikir realistik. Nah, kalau cara berpikir autistik itu seringkali disebut dengan menghayal, melamun, ataupun berfantasi. Nah, sedangkan cara berpikir realistik itu cara berpikirnya itu dengan nalar, yaitu berpikir secara logis berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menyesuaikannya dengan dunia nyata. Berpikir realistik itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama itu dengan cara berpikir deduktif, yang kedua dengan cara berpikir induktif, dan yang ketiga yaitu dengan cara berpikir evaluatif. Nah, kalau berpikir deduktif itu pola pikir yang menerapkan kenyataan-kenyataan yang berlaku umum kepada hal-hal yang bersifat khusus atau dapat disimpulkan yang dapat dihasilkan dalam berpikir deduktif. Dan dapat dihasilkan berpikir deduktif ini dimulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu menuju bagian-bagian yang khusus. Nah, kalau berpikir induktif itu kebalikan dari berpikir deduktif. Kalau berpikir induktif ini dimulai dari hal-hal khusus terlebih dahulu, kemudian ditarik kesimpulan secara umum, dan dari kesimpulan itu yang dihasilkan dalam berpikir induktif ini merupakan generalisasi dari hal-hal khusus. Yang terakhir yaitu berpikir evaluatif. Nah, kalau berpikir evaluatif ini berpikir dengan cara menilai baik buruknya atau tepat tidaknya suatu gagasan tersebut. Nah, dalam berpikir evaluatif ini seseorang tidak bisa menambahkan atau mengurangi gagasan, tetapi mereka hanya bisa menilainya berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan tipe dari berpikir. Nah, Morgan itu membagi berpikir ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu ada berpikir autistik dan juga berpikir langsung. Kalau berpikir autistik itu proses berpikir yang sangat pribadi, menggunakan simbol-simbol dengan makna yang sangat pribadi. Sedangkan berpikir langsung yaitu berpikir untuk memecahkan suatu masalah.
Menurut Kartini Kartono, ada 6 pokok berpikir. Yang pertama yaitu ada berpikir konkret. Nah, berpikir konkret ini berpikir dalam dimensi ruang serta waktu tertentu. Nah, kalau yang kedua itu ada berpikir abstrak. Berpikir abstrak itu berpikir dalam ketidakhinggaan sebab bisa dibesarkan atau disempurnakan keluasannya. Yang ketiga yaitu ada berpikir klasifikatoris. Berpikir ini itu berpikir mengenai klasifikasi atau pengaturan menurut kelas-kelas tingkat tertentu. Yang keempat yaitu ada berpikir analogis. Nah, kalau berpikir analogis itu berpikir untuk mencari hubungan antara peristiwa atas dasar kemiripannya. Yang kelima itu ada berpikir ilmiah. Kalau berpikir ilmiah itu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktiannya. Yang terakhir yaitu ada berpikir pendek. Nah, berpikir pendek itu lawan jenis dari berpikir ilmiah. Nah, berpikir pendek itu terjadi secara lebih cepat dan juga lebih dangkal dan seringkali tidak logis. Selanjutnya yaitu menurut Jebon tahun 1989, beliau mengemukakan ada 2 tipe berpikir. Yang pertama yaitu ada berpikir vertikal yang menggunakan kinerja otak sebelah kiri, dan yang kedua yaitu ada berpikir lateral yang berpikir menggunakan kinerja otak sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada pola pikir. Nah, jadi pola pikir itu kecenderungan manusiawi yang dinamis. Nah, pola pikir juga dapat mempengaruhi siapa saja. Pola pikir juga dapat membantu kita, dan pola pikir juga dapat merugikan kita. Nah, jadi ada 8 jenis pola pikir. Yang pertama itu ada pola pikir perfeksionis, yang kedua ada pola pikir obsesif, yang ketiga ada pola pikir pesimis, yang keempat ada pola pikir ketergantungan pada orang lain, yang kelima ada pola pikir birokrat, yang keenam ada pola pikir optimis, yang ketujuh ada pola pikir realistis, dan yang kedelapan yaitu ada pola pikir teoisme. Kalau pola pikir perfeksionis itu pribadinya sendiri yang menilai dirinya itu begitu tajam sehingga sekilas pribadinya itu tidak berani mencoba sesuatu yang tidak dikuasai dengan sangat sempurna. Kalau pola pikir obsesif itu mengingat terus-menerus sesuatu yang menakutkan sehingga menteror dirinya sendiri sampai rasa takut itu menjadi jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dan akhirnya berhenti sambil meyakini bahwa semuanya adalah malapetaka. Kalau pola pikir pesimis itu pribadinya sendiri yang meyakinkan bahwa dirinya itu telah dikutuk. Bagaimana kerasnya berusaha, tetapi yang datang selalu hal yang kurang menguntungkan. Nah, pribadinya itu tidak mampu melihat atau peduli akan keberhasilan yang diraihnya, karena dirinya memilih untuk hanya selalu melihat pada kegagalan tersebut. Kalau pola pikir ketergantungan pada orang lain itu, pribadinya sendiri itu sangat ingin untuk bebas, tapi di lain pihak merasa bahwa hanya orang lain yang dapat menyelamatkannya. Ia berpikir bahwa mereka mencintainya karena mereka telah menyelamatkannya. Ia juga merasa takut kehilangan hubungan baik yang telah lama dibina. Nah, selanjutnya yaitu ada pola pikir birokrat. Nah, pola pikir ini memaksakan kehendaknya untuk mengikuti aturan dan merasa paling tahu segalanya. Tapi kita juga dapat mempunyai pola pikir yang baik dan konstruktif. Nah, kalau pola pikir optimis itu pribadinya itu percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Maksudnya itu semua yang dapat dilakukan secara bertahap, biar lambat asal selamat, maka kita semua berhasil melakukan sesuatu yang teramat sulit. Selanjutnya yaitu ada pola pikir realistis. Nah, jadi pola pikir realistis ini dapat mengalahkan rasa takut dan hal-hal negatif dan melihat sesuatu tanpa menggunakan emosi, lalu membuat rencana secara bertahap dengan penuh rasa percaya diri. Dan yang terakhir yaitu pola pikir teoisme. Nah, kalau pola pikir ini yang hitam itu tidak selalu jelek dan yang putih itu selalu baik. Maksudnya, sesuatu yang jelek dapat sangat bermanfaat jika ada situasi yang tepat, dan sesuatu yang kelihatannya baik mungkin dapat mencelakakannya. Dan pribadinya sendiri itu berada di tengah, berjalan dengan sendirinya tanpa diatur, tanpa emosi, dan dapat menerima apa adanya dari penyesalan tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori tentang berpikir.
Yang pertama yaitu ada teori stimulus respon. Nah, menurut konsepsi teori stimulus respon memandang bahwa berpikir didasarkan atas proses asosiatif. Nah, lalu menurut teori ini juga dalam suatu situasi pemecahan masalah, kebiasaan akan menetap dan urutannya hingga keberhasilan suatu respon. Yang kedua yaitu ada teori psikologi Gestalt. Nah, menurut teori psikologi Gestalt ini, pendekatan persoalan berpikir dan pemecahan masalah dari pandangan bagaimana individu menentukan dunianya. Dan yang terakhir yaitu ada teori pendekatan pemrosesan informasi. Nah, menurut teori ini, tingkah laku adalah sebuah program yang dapat mensimulasikan proses psikologi yang digunakan sebagai model yang sangat abstrak dalam berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada saran praktis dari prinsip-prinsip umum berpikir. Jadi ada 5 saran praktis dari prinsip-prinsip umum berpikir yang dapat digunakan untuk memecahkan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pahami lebih dulu masalah dengan cara mempertanyakan apa sih permasalahan yang sedang terjadi atau sedang dihadapi. Yang kedua yaitu pikirkan masalahnya dengan cara saksama. Lalu yang ketiga yaitu kenali dulu semua kemungkinan permasalahannya. Yang keempat yaitu temukan strategi pemecahan permasalahannya. Dan yang kelima yaitu evaluasi kemungkinan implementasi dari pemecahan permasalahan tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya materi tentang berpikir. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.